Shalom Christ-like people, dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail, Selamat Bergereja, bab 30 dengan judul Uang Besar dan Uang Kecil. Selamat menyimak dan merenungkan. Tengah malam, lembaran-lembaran uang yang ada di dalam dompet sering bercakap-cakap. Berkatalah uang besar, "Hai uang kecil, badanmu kumal. Gara-gara kamu dompet ini jadi bau." Mendengar ejekan itu, uang kecil menunduk malu. Keesokan malamnya, uang besar mengejek lagi, "Coba lihat badanku. Aku bersih karena aku berasal dari bank atau ATM. Padahal kamu sudah terlipat-lipat dan kucel karena kamu berasal dari uang kembalian pasar atau kembalian tukang parkir." Malam selanjutnya, uang besar menghina lagi. "Hai uang kecil, kamu ini tidak berharga. Coba pikir, berapa nilaimu? Mana bisa kamu dipakai untuk membeli baju? Mana bisa dipakai untuk membeli minuman di kafe atau makan di restoran? Dipakai beli sate, paling-paling kamu cuma dapat setengah tusuk." Mendengar segala ejekan itu, uang kecil hilang kesabarannya, bentaknya, "Memang aku kumal. Memang aku tidak bisa dipakai beli ini dan itu. Tetapi aku masuk surga, bukan kamu. Tetapi aku yang masuk surga." Uang besar malah tertawa. "Apa hubungan soal ini dengan surga?" Lalu uang kecil menjawab, "Karena bukan kamu, melainkan aku yang tiap minggu masuk ke kantong persembahan gereja." Menyedihkan kalau persembahan yang diterima gereja hanya uang kecil alias sedikit. Mana mungkin gereja bisa maju kalau untuk kegiatan rutin saja tidak cukup uang. Jadi, apakah itu berarti kita harus memberi banyak uang ke gereja? Bukan begitu. Patokan untuk persembahan bukanlah banyak atau sedikit, melainkan sesuai. Apakah jumlah yang kita persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan penghasilan yang kita peroleh? Perhatikan kata sesuai dalam penjelasan tentang persembahan perayaan umat Allah di Kanaan. Demikian, janganlah ia menghadap ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 16 ayat 16 hingga ayat 17. Kata sesuai juga dipakai oleh Rasul Paulus dalam penjelasan tentang persembahan. Demikian, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu. Dan 1 Korintus 16 ayat 2. Sesuai berarti seimbang, sebanding, atau sepadan. Apakah jumlah uang yang kita persembahkan sesuai dengan harta benda kita atau dengan penghasilan kita? Jika yang kita punya hanyalah uang kecil, sepadanlah bahwa kita mempersembahkan uang kecil. Tetapi jika kita mempunyai banyak uang besar, pantaskah kita hanya mempersembahkan uang kecil?
Yang dapat mengukur apakah persembahan kita sesuai atau tidak hanyalah satu orang, yaitu diri kita sendiri. Tepatnya, hati nurani kita. Mungkin ada orang yang merasa sulit mengukur hal itu. Lalu ia membuat ketetapan permanen untuk menyisihkan 1/10 dari tiap perolehannya kepada gereja. Sungguh bagus jika kita berdisiplin seperti itu. Tetapi hendaknya kita pahami dengan jelas bahwa bukan gereja yang menetapkannya, melainkan diri kita sendiri. Sebab jika gereja menetapkan patokan, maka kedalaman arti persembahan merosot menjadi iuran. Apa yang ditetapkan jumlahnya bukan lagi persembahan, melainkan kewajiban seperti kewajiban membayar pajak atau iuran. Sebuah persembahan bersifat sukarela, sedangkan sebuah kewajiban bersifat mengikat atau memaksa. Persembahan kepada gereja sangat berbeda dengan iuran. Perbuatan yang luhur bukan lahir dari perasaan terpaksa. Tertulis, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. 1 Petrus 5 ayat 2. Yang lebih perlu kita luruskan adalah pemahaman berikut. Janganlah kita mengira bahwa Tuhan bisa dibujuk oleh kita. Tuhan tidak bisa dibujuk atau disuap oleh pemberian kita. Kita keliru jika menganggap bahwa semakin besar pemberian kita, semakin besar pula cinta Tuhan. Kita membawa persembahan bukan supaya Tuhan mencintai kita, melainkan karena Tuhan sudah mencintai kita. Walaupun gereja merupakan lembaga rohani, namun gereja memerlukan biaya. Siapa lagi jika bukan kita yang turut memikul biaya itu? Inilah salah satu implikasi menjadi anggota gereja. Sebagai anggota gereja, kita turut bertanggung jawab memelihara kehidupan gereja. Persembahan tidak hanya terbatas untuk gereja kita sendiri, kita pun bisa turut membantu berbagai bentuk pekerjaan Tuhan di luar gereja. Misalnya, panti asuhan, panti werda, memberi beasiswa, menyumbang buku-buku rohani kepada para guru, mengirimkan Alkitab ke daerah terpencil, mengirimkan buku kepada para pendeta di pedalaman atau hal-hal lainnya. Harta benda kita bisa menjadi sangat tinggi nilainya bila dipakai untuk mendukung berbagai kegiatan pemuliaan Tuhan. Tertulis, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amsal 3 ayat 9. Menjadi anggota gereja berimplikasi meletakkan hati kita di gereja. Meletakkan hati berarti juga meletakkan harta. Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Tetapi kenyataannya sering berbeda. Hati kita pergi ke gereja, sedangkan harta kita pergi ke restoran, pasar swalayan, salon, butik, atau tempat lainnya. Ke tempat-tempat itulah perginya uang besar. Yang diajak ke gereja hanyalah uang kecil. Mungkin sebentar malam ada baiknya kita perlahan-lahan mengendap, lalu mendengarkan percakapan di dalam dompet. Siapa tahu kita akan mendengar kejutan, uang besar berteriak kegirangan, "Hore!
hari Minggu ini aku akan diajak ke gereja. Bukan uang kecil lagi, tetapi akulah yang akan melihat surga. Christ-like people, mari kita meletakkan hati dan seluruh diri dan apapun yang kita miliki, termasuk harta kita, ke dalam tangan Tuhan. Karena kita sadar segala sesuatu berasal dari Tuhan. Karena kita sadar betapa Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita meminta. Karena itu marilah kita mengasihi Tuhan dengan memberikan hati dan seluruh diri kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin meletakkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Meletakkan hati kami berarti juga harta kami dan semua yang kami miliki, kemampuan kami, kecakapan kami, semua Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Pakailah ini untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Kami mohon, bimbinglah kami untuk meletakkan hidup kami di dalam Engkau. Karena kami tahu, kami sadar di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus, bimbinglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada pada saat ini.